turak. Kurang hilang kan? Data di SPSS-nya ada kan? Ini yang dikirim oleh Angela ini sudah hasilnya. Maksudnya tabelnya itu ya, Bu? Iya, yang tabel bukan yang hasil. Bentar ya, Bu ya. Ini lagi. Ya. Sudah saya kirim ya, Bu. Loh, kamu kirimkan saya itu dokumen, Nak. Saya minta yang SPSS tapi yang table, sorry bukan table. Yang SPSS itu data setnya. Tidak ada. Data setnya? Iya. Nah, kalau tidak ada data setnya saya kan repot ngisi lagi. Oh, nggak ada. Nah, gimana dapat hasilnya kalau nggak punya datasetnya? Saya dibantu. Ini loh, sini. Ini. Ring datasetnya. Dibantu teman, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kalau dibantu. Cuman kalau dibantu begitu, minta semua resource-nya. Dibantu teman, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kalau dibantu. Cuman kalau dibantu begitu, minta semua resource-nya. Ya, Bu. Takutnya nanti disuruh memperagakan. Nah, kalau kamu disuruh memperagakan gimana coba? Ya, Bu. Ya. Aku salah.
Sampai 387 ya, benar ya? Iya, Bu. RSP ini apa? RESP. Bentar ya, Bu. Ini Angela punya kayaknya. Atau siapa punya nih? Yang sudah. Iya. Angel, Bu. Namakannya itu sesuai ininya ya. Sesuai apa namanya? Sesuai variabelnya. RSP itu responsibility ya? Halo? Iya, Bu. Iya, iya, Bu. Responsibility ya? Iya. Sampai berapa? Nomor 11, Bu. 14. 11, Bu. 11. 11. Terus berikutnya? Kok banyak? Kompetensi. Kompetensi sampai 10. Ini acak ya, Bu, ya? Maksudnya nggak urut aku. Langsung. Ini harusnya urut loh. Ini kan sesuai ini. Oh ya. Sesuai ini. Saya kan tadi copy berdasarkan ini. Oh ya, Bu. GR itu apa? Punya saya sama Melisa, Bu. Green. Oh, jadi 1. Ya, oke, good. Nah, ini sampai kompetensi 10 ya? Halo? Apa, Bu? Ya, kompetensi 10. 10, Bu. GR itu apa, Nak? Teknologi. Satu itu yang bentar, Bu. Yang ya, tapi dalam persepsi akuntan, Bu. Kalau yang GR2 itu dari pribadi sendiri, Bu. Di luar dari profesi akuntan. Sama nggak ya? Ada beda nggak ya? Nah, itu dia. Saya kurang paham, Bu, untuk baca analisanya, Bu. Olah datanya, Bu. Berarti ini uji beda per GR1 sama GR2 atau per pertanyaan, Bu? Ya. Nggak, saya khawatirnya mereka itu tidak mengerti jika memposisikan diri sebagai seorang akuntan. Jadi kan kemarin itu dimintanya kan R11 ya. Dimintanya itu kan kalian bisa menjelaskan bahwa pernyataan ini beda. Pernyataan ini apa namanya? Bisa diisi oleh oleh student kan. Jadi nanti kalian harus
mengatakan bahwa sebentar, makanannya ada. Jadi yang satu-satu itu yang ya, dia sebagai akuntan ya. Ya, gitu ya. Yang satu itu sebagai peran akuntan, Bu. Sampai berapa ini? Sampai 11, Bu. Jadi kalian mesti sebutkan di dalam bab 3 kalian bahwa kalian meminta mereka mempersepsikan diri mereka nantinya jika menjadi seorang akuntan. Ya, jika kamu adalah seorang akuntan, bagaimana kamu mempersepsikan hal ini ya? Nah, dianggap dia mampu memposisikan diri dia sebagai akuntan karena dia adalah mahasiswa akuntansi. Ya, paham ya?
Ya, di Itu bab bab 3-nya 3-nya ya, Bu? sampaikan seperti itu. Bagian- Unit analisis ya. Oke, baik, Bu. Oke, sekarang laki-laki dikasih skor berapa? Skor maksudnya gimana, Bu? Oh, di definisi operasional variabelnya itu laki-laki diberi skor 0 atau perempuan 1 atau gimana? Oh, saya nggak masukin, Bu. Nah, itu harus dimasukkan. Oh ya, Bu. Bu, itu juga punya saya juga harus masuk, Bu, berarti kayak gitu. Ya, semua Atau sama ya, Bu, kita? Maksudnya, oh, berarti Ya. kalau demografinya kita sama semua persis berarti, Bu? Hah? Iya, Kalau sama. untuk demografinya kita sama persis. Iya. Oh, iya, Bu. Itu juga di unit analisisnya ya, Bu? Ini di definisi operasional variabel kan ada gender toh. Definisi operasional variabelnya kan ada gender. Terus ada apa lagi? Oh, jadi dijelaskan satu-satu ya, Bu? Iya. Gender, angkatan, Iya. Kamu kasih skor berapa? dikasih skor. Heeh. Oke, Bu. Berarti gender, angkatan, universitas itu termasuk variabel ya, Bu? Iya. Berarti bab 2-nya harus jelasin gender, angkatan, universitas dong, Bu? Ya kan ada itu. Siapa ya? Iya, memang harus. Kayak punya Angela itu dia sudah jelaskan kalau nggak salah. Belum, Bu, yang harus ditambahin, Bu, maksudnya. Ya, harus ditambahinya itu Hipotesa. maksudnya ya harus di dalam hipotesa bahwa kan ada beda, kan hipotesisnya ada beda kan? Iya. Ada beda mahasiswa akuntansi, apa toh? Iya. Nah, Berarti di landasan teorinya kan juga harus diisi ya, Bu, ya, ditambahin. iya landasan teorinya harus ada. Bagaimana Tapi untuk penelitian sebelumnya? Untuk universitas angkatan itu susah sih, Bu, cari jurnalnya. Untuk bahas teorinya, Bu. Iya ya, kalau university dan aduh salah. Aduh. University kenapa? Untuk cari jurnalnya, bahas teorinya lumayan susah sih, Bu. Maksudnya membingungkan. Nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya jadi indikator gimana, Bu? Indikator dari apa? Indikator itu indikator dari sebuah variabel. Variabelnya apa? Iya sih. Nah, kayak gitu. Justru gender ada laki-laki, ada perempuan, laki-laki dan perempuan itu indikatornya. Iya. Kalau angkatan kan ada tuh di penelitian sebelumnya, yang ini kan dia pakai apa itu? Angkatan bukan? Junior, senior itu. Iya. Nah, itu kan bisa dipakai. Oh, berarti teorinya cari dari jurnal sebelumnya ya, Bu ya? Ya, cuman yang belum ada itu kan tipe university. Nggak apa-apa. Iya, itu gimana? Kamu buatkan ininya aja, logiknya aja.
Oh, Logiknya bahwa di universitas negeri umumnya seperti apa ketika mereka memperkenalkan tentang sistem informasi atau tentang green accounting. Apa nih kita nanti bahasnya apa ini? Green accountingnya atau iya Bu. Lebih ke green accounting-nya atau green technology Bu? angkatan itu kemarin kita bedakan apa ya? Angkatan Per semester ya. Nah, sekarang apa namanya di penelitian sebelumnya itu dia bedakannya bagaimana? waduh, saya lupa Bu. Bentar ya Bu. Ini vokasi cuman ada 2 kan ya? Tak ganti aja ya. Yang vokasi negeri tak bikin. Enggak. Satu ikan, satu ayam. Enggak tahu.
penelitian sebelumnya itu cuma gender deh, Bu. Cuma gender. Iya. Mau uji beda gender aja, Bu. Oh, alah ini. Cuma gender aja. Iya, Bu. Ya berarti kalian pakai ini aja, logika umum aja. Ya, bagaimana bahwa mereka kalau beda angkatan itu semakin junior dia semakin banyak informasi yang diterima. Jadi maksudnya gini, ketika informasi yang mereka terima semakin banyak, jadi bicaralah tentang jumlah informasi. Ya, cari jurnal yang mengatakan ini. Ketika jumlah informasi tentang green accounting teknologi ini ya, green tech atau green accounting ya, semakin banyak maka persepsi mereka akan semakin baik kan. Itu dalam satu ini aja, satu pembahasan aja. Itu untuk teorinya ya, Bu? Ya, untuk teorinya. Jadi Dalam satu dapat disebutkan, terus kamu bilang semakin tinggi semesternya, semakin banyak ya, knowledge yang diterima, semakin banyak mahasiswa memahami tentang konsep green dan akuntan ya. tapi tetap kelompoknya semester 1, 2 gitu ya, Bu? Nanti kita lihat, nanti dilihat. Oke, Bu, baik. Jadi lihat ada beda apa enggak, dari situ baru kita bisa kelompokkan baiknya bagaimana. Tadi jadi kalau ini saya kamu tak kasih berapa ya? Uji beda.
Saya kirimkan ya, supaya kamu bisa lihat baju yang terjadi. Ya, jadi ini diuji dulu sih ya. Kayaknya ada di tes 1. Tugas 1. Ya. Jadi mesti lihat dulu tugas korelasinya. Ya, tak kirimkan. Oke. Jadi yang pertama kita lihat korelasi ini untuk menentukan apakah dia itu ini kamu lihat di tugas 1-nya saya ya. Jadi nilai korelasinya masing-masing item pada total item harus lebih besar harus signifikan dan lebih besar dari 0,3. Nah, ini kan semua sudah lebih besar dari 0,3. Berarti valid. Ya. Bahwa pernyataan
masing-masing item sudah valid. Ya. Jadi tadi transformnya kayak gini, jumlahkan. Jadi ini misalkan ini apa nih? Kom itu apa? Kompetensi kan ya? Kom 1 tambah kom 2 tambah kom 3 4. Nah, kamu suruh orang bikin, dia nggak ngajarin kamu. Tidak, Bu. Ya ada uji ini enggak, validitas, reliabilitas. Uji beda aja, Bu. Beda. Sama normalitas. Oh. Ini juga semua sudah di atas 0,7 ya. 0,3. Habis kom ada apa? GRTA. Ini juga itu validitas. Kemudian reliabilitas. Itu lihatnya di scale reliability.
Ya, ini. Nah, bisa saja kita bisa pakai gini tadi, reliability. Where is it? Itu dengan memunculkan itu tadi, kita butuh lihat ininya sebenarnya. Saya cuma mau memunculkan ini, corrected items, total correlation. Ini juga harus di atas 0,3. Ya. Jadi hanya ini loh, corrected item total correlation. Makanya saya masukkan di sini kan, di tugas 1 saya. Jadi harus saling mendukung. Di sini saya masukkan ini ya. Nih. Jadi ini tadi dari korelasi yang tadi Pearson. Ya, probabilitas itu ininya. Probabilitas itu ini signifikannya. Ya, korelasinya itu Pearson correlation-nya. Oke. Jadi kamu harus buat tabelnya seperti ini ya. Paham ya? Dijadiin satu semua. Mean, standar deviasi. Itu gender sama universitas atau semester juga dibikin tabel kayak gitu, Bu? Bukan, ini bukan gender dan university-nya, ini ininya toh. Apa? Statement-statementmu itu loh. Ini kan bukan gender dan university, bukan. Ini kan variabel yang Y-mu. Oh iya, validitasnya ya, Bu ya? Validitas, reliabilitasnya itu di ini jadi satu kan? Iya, Bu. Oke. Itu maksudnya GR1 sama GR2 campur ya, Bu? Atau sendiri, Bu? Jadi satu. Oh, oke, Bu. Ini kan berarti punyanya, kalau kamu bikin satu-satu ya berarti ini punyanya RA apa tadi itu. Per variabel, per ini. Berarti dimulai dari RSP. Siapa yang pakai RSP sama COM? Nah, itu. Terus yang GRTA sama GRTS sendiri-sendiri. GRTA sendiri, responsibility sendiri, kompetensi sendiri. Ini kan number of items-nya. Berarti ini kan kamu isi responsibility. Terus kamu nanti bikin satu tabel lagi isinya apa? Kompetensi. Terus kalau yang kelompok lainnya bikin satu tabel apa sendiri. Kan dipindahkan yang tadi. Jangan ini yang kamu masukkan ke bab 4-mu, nggak boleh. Ya, Harus dinarasi, diubah tabelnya, makanya jadikan satu. Nah tadi kan waktu kamu ada mean-nya itu kan, min-nya kan, min-nya itu ini average itu min. Jadi diukur di sini aja, jauh. Min-nya. Ya. Terus standar deviasi. Bisa dilihat di sini, bisa dilihat di sini. Kalau kamu lihat di sini bisa. Tadi sudah sampai GRTS ya. Siap, Bu. Jadi kita hapus dulu. Jadi itu nanti di bab 4 nggak perlu muncul tabelnya, Bu, uji validitasnya? Kak. Cuma uji bedanya ya, Bu? Iya. Cuma dibahas di bab 3, Bu. Apa? Cuma uji bedanya? Iya, Bu. Gimana, Bu? Loh, bukan. Kamu bikin seperti yang saya bikin itu loh. Oh. Ini loh, bab 1 saya ini loh. Jadi apa yang kamu bikin di bab 2 itu, bab 1 saya sama bab 2 saya itu. Oh iya, Bu. Itu di bab 4 ya, Bu? Ya.
Nah ini kalau kamu mau bikin per apa namanya, per item, deskriptif per item saja. Ini kan kayak tadi nih, min, standar deviasi, kan ada ini per item kan ini sudah ada di sini per item. Sorry buatnya per item. Jadi ini. Deskriptif. Jadi orang kalau bikin bab 4 itu apa namanya, dari berbagai macam tabel itu digabung ya. iya, nggak boleh apa mentah-mentah yang dari mentahannya dari software itu di copy paste, itu nggak boleh. Oh, What is next? RTA ya. iya Bu. RTS. KRTS itu kepanjangannya apa? Yang dia itu loh, pribadi itu loh. Oh, Green teknologi. Berdasarkan pendapat pribadinya dia, bukan sebagai akuntan itu loh. oke Bu. Terus S itu student. Oh iya Bu. Oke, lalu tadi reliability belum ya. Jadi tadi deskriptif sudah, korelasi itu validitas sudah terpenuhi, dan uji reliability itu nilai kolom baca alfanya harus, saya lupa, lebih besar dari berapa itu, 0,7 kalau nggak salah. Lihat di sini. Nah, jangan lupa klik ini semua. Sebenarnya saya juga lupa harusnya klik apa aja. Kita cuma mau ambil ini, item corrected-nya ini. Ya. Corrected item total correlation ini untuk membuktikan validitas tadi itu loh. Ya. Jadi dimasukkan dalam tabel ini toh. Ya. Nah, kolom baca alfanya baru untuk menghitung reliability. Kolom baca alfanya dilihat di sini. 11. Ini miliknya siapa ini? RSFP ya. Terus sekarang jadi valid ya. Dia ini pakainya ini kayaknya ini ya. Sekarang apa? Kompetensi.
Tensi sampai 10 ya. Nah, lihat ini untuk mengukur validitas. Lihat ininya untuk mengukur reliability-nya. Lebih dari 0,7 berarti sudah reliable. Sekarang GRTA. Terus GRTS. Oke. Punyanya siapa nih ya? Apa ya foldernya kok aku lupa ya. Ini ya Eden Elisa Angelina. Oke. Lalu dari sini kita uji normalitas. Kemarin temanmu sudah ujikan normalitas toh? Gimana cara ujinya? Nggak ditunjukin sih Bu caranya. Udah langsung hasilnya Bu. Nah, harusnya kamu tanya itu. Nih, dilihat di Kolmogorov Smirnovnya ini. Ya. Ininya harus lebih kecil dari lebih besar dari 0,05. Ini kalau kita lihat item per item ya. Jadi kita bisa lihat dia item per item atau total ya. Uji item per item dan total nanti ya. Nanti aja totalnya. Jadi tidak ada yang normal. Umumnya tidak normal memang ya. Jarang sekali kita menemukan dia normal. Ini tidak normal kan?
nggak normal. Terus uji dia keseluruhan nggak normal juga, kan harus lebih besar dari 0,05 ya. Jadi kamu bisa ngambil mananya ya? ini Kolmogorov-Smirnov asimptotik signifikannya Oh iya. ya. Normalitas asimptotik signifikan dari Kolmogorov-Smirnov harus lebih besar dari 0,05 ya, baru dikatakan dia normal. Jadi ini diambil, ini diambil. Nanti tinggal diambil sesuai dengan variabelnya ya. Ya, Bu. Oke. Lalu berikutnya, karena dia tidak normal, maka kita ujinya menggunakan, kok aku lupa ya. Kita pakainya di non parametrik di sini. Seingatku independent sample. Jadi tes variabelnya itu bisa per item, bisa keseluruhan. Ya, jadi misalkan per item. Grup 1 0, grup 2 1. Grup 1 itu yang rendah, berarti kalau di sini gender, grup 1-nya male, grup 2-nya female ya. Terus option deskriptifnya kita munculkan. Oke. Nah, kita lihat ini. Nggak ada yang signifikan, berarti tidak ada beda ya. Nah, kita coba lihat kalau kita lihat secara keseluruhan. Secara keseluruhan kita ambil ini. Ada beda enggak? Ini nggak ada beda ya, Wilcoxon ini tidak ada beda. Simptotik ini sama, asimptotik signifikan to tilde-nya. Kalau uji beda, masuk ke uji beda ya. Uji beda itu ini ya, ini harus kurang dari 0,05 atau maksimal kurang dari 0,1 ya, itu maksimal. Jadi maksudnya kalau 0,05 ini artinya dia signifikan pada alfa 5% ya. Ini jadi dia signifikan pada alfa 10%.
Oke. Ini hasil tesnya. Ini dilihat min ranknya. Min ranknya ini maksudnya apa? Oh, ternyata laki-laki, lihat ini min ranknya. Laki-laki lebih rendah dari perempuan. Berarti kalau di responsibility 1, ini rata-rata persepsi laki-laki lebih rendah daripada rata-rata persepsi perempuan. Ya. Secara keseluruhan kayaknya memang persepsi wanita lebih tinggi ya. Tidak ada masalah dengan N-nya karena ini adalah sudah rank-nya rata-rata ya. Kalau kita lihat ini secara keseluruhan kan seperti ini. Ya. Memang beda. Tapi memang ini kayaknya kurang ini ya, dia kurang merata ya. Maksudnya kurang merata karena kita inilah jadi kelemahannya nanti ya, karena jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan. Halo, Uci sudah tidur. Uci sudah tidur. Ya, besok itu sudah itu libur. Iya. Iya. Nanti tak bangunkan, dia belum makan. Ya, angkat telepon ya kalau dia udah bangun ya. Ya. Dadah. Nah. Di kompetensi juga tidak ada beda ya. Coba kita lihat. Ini laki-laki dan perempuan. Tidak ada beda. Ini saya kopikan, tapi nanti hasil SPS-nya tetap saya berikan ya. Ya, Bu. Analyze. Ini semua masih gender dulu ya. Tidak ada beda juga. Mungkin kasih mama ini ada sedikit hadiahnya dari Noel. Cuma nggak mau aku. Iya, saya apaan di situ ada sih? Ini ada sedikit hadiah Natal ya. Terus nanti semua masuk motor. Ini beda gender, tidak ada beda.
GRTS kemungkinan juga tidak ada duit. Ya. Berikutnya kita lihat kalau itu apa namanya, tipe universitas. Grup 1 yang skor 0, grup 2 yang skor 1. Oke. Nah, ada beda nih di responsibility 1 dan responsibility 6 sama responsibility 7. Nah, ada lagi responsibility 10. Itu dilihat dari mana ya, Bu? Ini nih toh, asymptotic signifikan ini loh. Oh, Kurang dari 0,1 toh ini. iya. Kurang dari 0,1. Kalau ini kurang dari 0,05. Ya, enggak boleh ini kamu sebut kurang dari 0,1 ya, enggak boleh. Ini harus disebut kurang dari 0,205 karena tadi seperti yang saya tuliskan ini kan nih ya, signifikannya pada alfa berapa ya, harus jelas ini ya, alfa 5% atau 10%. Nah, waktu kita lihat hasilnya, bandingkan mana yang lebih rendah dari 5%, mana yang lebih rendah dari 10% ya. Nggak boleh ini kamu simpulkan lebih rendah dari 10%, nggak boleh loh ya. Iya, Bu. 5% kan, Bu? Iya. 5%. Nah, setelah kamu lihat ini, kamu lihat di sininya, berarti ini berapa? Responsibility 1, 0,061. Ya, signifikan kan? Nah, sini kita lihat lebih tinggi di universitas negeri dibandingkan universitas swasta, ya. Nah, setnya ini negatif, menunjukkan betul lebih tinggi kan, kelompok 1 kurangi kelompok 2. Kelompok 1 tadi yang 0 kan? 0 kan tadi saya beri skor untuk swasta. Kelompok 2 itu kan yang skor 1. Skor 1 kan saya beri untuk universitas negeri. Jadi kelompok 1 min kelompok 1 minus min kelompok 2. Kalau hasilnya negatif berarti kelompok 2 punya lebih tinggi daripada kelompok 1 kan? Itu logikanya ya. Jadi kita bisa katakan bahwa mahasiswa yang ada di universitas negeri memiliki persepsi yang lebih tinggi tentang responsibility 1. Ya kan, kita bilang responsibility 1. Nanti lihat itu apa statementnya ya. Nah, demikian halnya untuk semua negatif kan ini. Ada yang positif kan. Berarti secara keseluruhan responsibility itu dipersepsikan lebih tinggi oleh mahasiswa yang berkuliah di universitas negeri. Senanglah ada yang berbeda. Nah, ini kamu harus mencari informasinya. Ya. Mencari informasinya tentang mungkinkah di universitas negeri itu aplikasi green itu lebih
nampak lebih nyata ya. Cuma kan kita nggak bilang, ini kan masalah penggunaan teknologi loh ya, jadi jangan salah ya. Ya, bisa jadi dari kurikulumnya, diskusinya lebih banyak. Itu yang harus kamu temukan. Informasi-informasi itu googling aja. Cari contoh. Kamu punya universitas negeri itu contohnya apa di sini? Ya, yang merespon kamu yang berasal dari universitas negeri itu contohnya universitas apa? Misalkan universitas di mana itu universitas negerimu? Ini di Surabaya, ada nggak negeri Surabaya? Nah, negeri Surabaya kan ya kira-kira dari UNER atau dari ITS atau UNESA kan? Iya, Bu. Nah, negeri di Malang itu kemungkinan dari mana? Bisa jadi dari Brawijaya misalkan. Ya, ini Macung. Negeri di Bangkalan, Madura itu berarti Universitas Trunojoyo, Madura itu kalau nggak salah, negeri itu. Nah ini Trunojoyo kan. Nah, kamu cari di bagaimana kurikulum di Trunojoyo misalkan. Kan kadang-kadang mereka ada tuh informasinya tuh. Itu dibahas di konseptual atau Bukan, dibahas nanti di ini. analisa bab 4, Bu? Apa? Iya. Oh, Ya. Negeri Surabaya ini kemungkinan UNESA karena temanku di UNESA. Nah ini negeri di Bali, Ganesha. Ya. Ini Singaraja Bali itu pasti semua Ganesha. Ya, Buleleng apa ini semua Ganesha. Karena saya cuma sebar ke Ganesha. UDM. UDM ini apa ya? Oke. Paham ya? iya, Bu. Nah, secara keseluruhan tidak ada. Kok bisa secara keseluruhan tidak ada? Karena dari 11 itu yang signifikan hanya 1, 2, 3, 4. Komposisinya lebih sedikit kan dibandingkan yang tidak signifikan. Ya. Berarti kalau penjelasannya secara keseluruhan gimana, Bu? Jelaskan dulu secara keseluruhan, baru secara individu. Ya. Jadi secara keseluruhan nampak tidak ada beda. Ketika dilihat secara individu, ternyata yang berbeda hanya di item bla 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 bla. Terus jelaskanlah item bla 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 itu bicara apa. Oke, Bu. Berlaku sama ya buat semua ya. Ini yang menjawab saya nggak tahu siapa ya. Aku kan nggak lihat-lihat di itu ya. Layarku, kalian lihat sendiri layarku lagi terbuka apa ini. Ya. Iya, Bu. Nah, kalau ini lebih banyak nih kompetensi. Ya. Bahkan ini 0,001. Oke, saya lupa tadi. Harusnya ada alfa 1%. Ya. Tiga alfanya, sorry. (0,01). Ya. Ini 0, berapa? 0,003 kan? Berarti kurang dari 0,01 kan? Nah, ya. Nah, kalau ini saya curiga dia akan signifikan nih secara keseluruhan nih. Kenapa begitu? Karena yang signifikannya banyak dan negatif semua.
negatif semua. Negatif semua berarti universitas negeri lagi yang lebih tinggi ya. Iya, Bu. Nah itu nanti bisa jadi ini suggestion buat nanti bahasnya di bagian managerial implication. Nah itu kan signifikan kan, bahkan signifikannya pada alfa 1% kan 0,002 ya. Ini bisa jadi masukan nanti buat universitas swasta ya, untuk memberikan pemahaman yang lebih banyak, mungkinkah melalui diskusi, kuliah tamu ya, penugasan mata kuliah. Paham ya? Iya, Bu. Nah ini GRTA juga banyak nih, semua signifikan loh, tapi negatif semua. Alfa 0, berapa, Bu? Macam-macam, ada alfa, kalau ini alfa 5%, ini alfa 1%, alfa 1%, 1%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 5%, 5%, 5%. Ya, 3 alfa ini terpenuhi semua dia. Apa, kepake semua, bukan terpenuhi, kepake. Kadang-kadang kita tidak perlu pakai sampai 3 alfa, 2 alfa cukup, misalkan yang 5% dan 10%. Ini begitu sih. Kalau ada yang begini ya tidak apa-apa. Apakah tidak umum ya umum juga. Ini GRTA ya. Kok sama ya dengan yang tadi ya? Aku tidak salah masukkan tuh ya. Oh enggak, kompetensi kan ini. Salah. Saya copy ini. Oke. Jadi bahasnya dari umum ke detail ya. Secara umum apa, lalu detail apa. Nah, saya kopaskan yang detail dulu karena detailnya lebih banyak ya. Iya, Bu. Nah, ini sama nih. Tapi ini GRTS 11-nya tidak signifikan. Berarti kalau tidak signifikan itu apa? Tidak ada beda persepsi antara mahasiswa yang berkuliah tidak ada beda signifikan. Bu, kalau dibilang tidak ada beda, ini kan berbeda nih. Ini kan rata-ratanya berbeda, tapi menurut hasilnya perbedaan itu tidak signifikan. Beda sih beda, tapi tidak mempengaruhi secara tidak signifikan. Mengerti ya, tidak signifikan ya. Jadi tidak memberikan efek apa-apa. Kalau dia berbeda signifikan, baru dia punya makna. Nah, ini secara keseluruhan dia berbeda signifikan. Iyalah, dari 11 item dia kenapa jadi berpindah begini? Mana tadi? Hapus ya? Hapus. RTS. Oke. Nah itu. Nah sekarang angkatan.
Saya tadi ini angkatan ini banyak juga ini. 78. Filter aja. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5. Kita bagi aja kayaknya ya. Bagi senior junior, Bu. Jadi 2 tahun pertama dan 2 tahun terakhir ya. Iya, Bu. Cuma harus ada loh, menurut siapa itu 2 tahun pertama dianggap junior. Ada jurnalnya, Bu. Ya, loh kok. Oh ya. Coba kamu tanya si siapa? Fania itu, mereka juga ada angkatan kok. Mereka bahas angkatan. Ya. Oh iya, Bu. Ada, mereka punya istilah itu ada. Dibagi 3. Level ya. Nol junior. 1 senior. Oke, guys. Ini saya sudah tidak edit optionnya karena tadi sudah saya edit, saya tidak ubah-ubah ya. Jadi kan tadi sudah saya klik. Ya, jangan lupa ini harus selalu diklik. Level 1 0, level 2 1. Oke. Nah, hanya ada beda di tertentu saja. Ya, antara junior dengan senior. Dan negatif, ya berarti senior lebih tinggi pemahaman. Ya. Uji beda berdasar. Tadi aku masukin semua, ini ada juga ya. Aduh. Kita ulangi ya. Aku hapus dulu.
Wah, sorry. Ini cuma 1, 2, 3. Cuma 3 item yang berbeda. Saya kira-kira nih ya, secara keseluruhan tidak ada beda nih. Sama nggak hasilnya dengan yang diujikan temanmu? Hah? Sama ya? Hah? Bentar Bu, saya cek. Masker dong. Yang satu. Temanmu ujikan semuanya atau satu-satu atau secara keseluruhan? Nah, ini cukup banyak nih kalau kompetensi. Beda signifikannya cukup banyak. Saya asumsikan nanti, saya tebak-tebak nih ya. Kemungkinan ada beda nih. Nah, ya kan? Mana? Ya. RTA. Ini juga cukup banyak. Nggak terlalu banyak. Cuma beberapa itu. Ini kalau kepotong gini nanti tinggal kamu ganti. Dia jadi landscape ya. Iya Bu. Nah, nggak ada beda kan. Karena tadi nggak banyak. Nggak pergi sama Kadini. Tadi sendiri. Kok sendiri? Tadi dia minta sendiri. Disuruh ngasih kok undangan. Aduh. Iya apa? Nah, ini cukup banyak. Ya mungkin karena pemahaman mereka sebagai ketika mereka mengkondisikan diri mereka sebagai akuntan itu tidak terlalu tapi kita nggak boleh bilang begitu ya, karena nanti kalau kita bilang mereka gagal menentukan memposisikan diri mereka sebagai akuntan, nanti menghantam yang lain-lain. Jadi bisa jadi karena ya tapi memang betul pemahaman mereka lebih tinggi ketika mereka sebagai seorang student. Maksudnya ketika mereka memposisikan sebagai student itu lebih tepat ya. Tapi bukan berarti yang tadi itu ya salah. Ini berarti dia 5% ya. Kamu coba dulu jelaskan, nanti saya akan merevisi ya. Seperti yang dilakukan Feni dan temannya itu. Mereka coba bacakan, nanti baru saya. Bu, besok terakhir pendaftaran Bu. Enggak. Kamu masih ada mata kuliah toh? Iya.
Enggak. Katanya suruh lihat di jadwal GC, Bu. Di Classroom, Bu. Iya, enggak apa-apa. Kalau belum selesai mau diapain? Berarti nggak bisa sidang semester ini, dah, Bu. Bisa. Bisa. Sampai kapan, Bu? Memangnya kalau kamu nanti kamu masukkan Januari nggak apa-apa, tapi awal Januari ya. Oh, ngomong ke Bu Fik atau gimana, Bu? Nanti saya umumkan. Oke, makasih, Bu. Terus, Bu, kalau sama yang revisi dari itu yang disuruh dosen penguji itu perlu dikirimnya? Nggak perlu. Kalau revisi proposal itu langsung nanti diberitahukan ketika ujian. Oh iya, Bu. Sampai Januari awal ya, Bu, dispensasinya, Bu? Ya, Januari awal itu ketika kita masuk itu. Tanggal berapa sih masuk itu? Mana tuh kalender akademik itu? Nih, tanggal 4. Tanggal 4. Oh iya, Bu. Oke. Ya, kalau bisa jangan tanggal 4. Ya, tanggal 4 lah sudah harus masuk semua. Supaya kami sudah bikin jadwal sidang. Oke, siap, Bu. Ya, Diusahakan. kan banyak waktu nih. Banyak nih. Berapa hari nih? Ya. Sekarang saya kirimkan. Saya kan sudah kasih contohnya dari punya saya kan. Kamu bisa follow itu. Memang tidak terlalu banyak diskusi saya yang di tugas saya itu. Tapi setidaknya kamu bisa lihat ya. Sambil kamu tanya Feni juga. Iya, Bu. Ini saya copy semua aja ya. Iya, Bu. Data all. Kali kamu butuh datanya. Terus hasil uji sama output ya. Ini saya kirim ke Angela. Terus saya kirim lagi ke Eden. Data all. Terus hasil uji. Jadi kami kerja bab 45 sama revisi dulu ya, Bu. Ya. Oke, revisi sebenarnya belakangan enggak apa-apa. Prioritas kerja 45 dulu. Oh iya, Bu. Sudah sementara jalan kok, Bu. Bab 4. Oke. Ya. Sudah ya? Iya, Bu. Nanti bimbingan lagi kapan ya, Bu? Kapan kamu selesai segera kabari saya. WA aja. Kamu kan sudah punya WA aku tuh. Oke, Bu. Lain itu kadang-kadang dia bunyi, kadang tidak. Iya, Bu. Makanya kalau saya lihat, kalau saya lihat baru semua. Untuk kartu bimbingan gimana, Bu? Kamu tulis ya, terakhir aja. Pokoknya kamu ingat tanggal-tanggal kita bimbingan ya. Sama jam. Iya, Bu. Ya. Oke? Sudah ya? Iya, Bu. Ya, makasih. Selamat malam. Ya, makasih banyak, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama malam. Salam, Bu.